Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti di video saya dulu, yang bikin klaim nasabah alwi itu nggak bisa diterima. Kalau proseduralnya, itu ya karena nggak ada buktinya. Baik bukti historis maupun bukti biologis. Sekarang bukti historis, ya, yang ngasih siapa? Historian 2 SKS itu. Itu pun mata kuliah dasar umum. Apa yang membuktikan dia punya kompetensi di bidang histori? Di transkripnya aja ya cuma MKDU itu. Kedua, bukti biologis. Ada nggak? Atau nggak? Ada nggak ahli yang terang-terangan menyatakan bahwa haplogrup GY32613 itu keturunan Nabi? Artinya Nabi itu haplogrupnya GY32612. Berarti Bani Hasan ada yang GY32612, Bani Adnan juga ada GY32612. Bahkan Nabi Ibrahim pun jadi GY32612 karena GY32612 itu umurnya dari 7.000 tahun yang lalu. Ada nggak? Kan nggak ada. Jadi sebenarnya yang membatalkan nasabah alawi itu bukan karena haplogrup Nabi Muhammad itu JFGC 8703, bukan. Tapi karena jarak genetik haplogrup Bani Ibrahim, maksudnya yang mengaku Bani Ibrahim tapi berasal dari haplogrup G, baik Bani Cohen, Bani Adnan, dan Bani Alwi, itu jarak genetiknya tidak masuk akal, tidak sesuai narasi Taurat, tidak sesuai narasi Injil, dan tidak sesuai dengan narasi Quran. Nggak ada yang cocok. Sekarang perhatikan, ada nggak dari Balwi ataupun mukibinnya yang berani ngitung? Berani ngitung aja. Nggak usah peduli salah atau benarnya. Kan kalau literaturnya sudah saya bagi semuanya. Dari Profesor Balanowski, Vadim Urasin, Profesor Thomas Korecki, Dr. Michael Hammer, semua udah dikasih cara ngitungnya itu. Kenapa mereka tidak ada yang menunjukkan mencoba menghitung? Kalian pernah nggak? Bayangkan ada maling menyerahkan sidik jarinya sendiri, atau ada pemerkosa menyerahkan spermanya sendiri. Seperti itu. Mereka tidak akan sekalipun menghitung jarak genetik Balawi yang GY32613 ini dengan Bani Adnan yang sama-sama haplogrup G. Maksudnya yang mengaku Bani Adnan tapi haplogrupnya G. Ataupun Bani Cohen yang mengaku Bani Cohen tapi haplogrupnya G. Nggak bakal. Itu sama dengan maling menyerahkan sidik jarinya sendiri. Kalau orang niat jujur pasti mencoba ngitung dengan literatur yang ada. Persoalannya kalau mampu atau tidak mampu kan ujungnya salah. Beda kalau tidak mau. Kenapa tidak mau? Ya penipu. Kenapa Rumah Abbas itu tidak mau ngitung? Ya karena dia mendukung penipuan ini. Wong S2 aja dia menipu. Dan ingat, kita sebagai bangsa sudah ditipu 2 kali oleh VOC dan oleh Bani Ubed. Persoalannya, kita mau menghentikan penipuan ini enggak? Jangan harap ya kita bisa menciptakan mikroprosesor 7 nanometer. Bikin mesin jet turbofan untuk pesawat. Atau bahkan terbang ke bulan. Wong ditipu pakai NASA aja bisa.
Padahal di filsafat itu udah jelas. Klaim itu yang berkewajiban membuktikan adalah yang mengklaim, bukan yang menolak. Nah ini klaim aja tidak ada buktinya. Sesuai Christopher Hitchens bilang, klaim yang tidak disertai bukti maka bisa ditolak tanpa bukti. Selesai. Ngapain mikir rumit-rumit? Jadi kenapa Balwi itu tidak mau, Balwi dan Mukibinnya, kalau Mukibinnya ya goblok semua sebetulnya sih. Balwi dan pendukung-pendukungnya tidak pernah mau menghitung jarak genetik. Literatur banyak dan jarak genetik itu nggak dipakai untuk manusia tok loh. Itu di situ kan sudah jelas genetic distance measure of the genetic divergence between species or between population within species. Berarti kan yang diikuti between population within a species, sama-sama manusia atau sama-sama semut atau sama-sama kelapa sawit atau sama-sama ayam. Seluruh ayam di dunia ini, ayam domestik maksudnya, itu adalah keturunan ayam Asia Tenggara. Kenapa? Karena kita ngitung jarak genetiknya. Kemarin waktu pandemi, para ahli virologi itu bisa menebak bahwa virus COVID itu adalah keturunan virus SARS yang dari kelelawar itu. Kenapa? Jarak genetiknya dihitung. Jadi itu kenapa Bani Ubaid ini, bahkan yang kuliahnya dokter sekalipun dokter dalam bidang biologi ya, itu tidak bakalan mau menghitung jarak genetik. Itu sama dengan maling menyerahkan sidik jarinya sendiri. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.